warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian semua? Siapa? Baik. Baik. Oke, mungkin kita langsung saja kepada wali ketua kelas. Silakan untuk doa. Baik. Kemarin ada tidak? Kemarin Pak Haji kemarin itu membahas tentang apa? Pelajaran sebelumnya. Pakai jari. Nah, selanjutnya Bapak, maka selanjutnya Bapak akan melanjutkan pelajaran dari Pak Haji, yaitu tentang materi menjaga keutuhan NKRI. Nah, sebelumnya, apakah kalian tahu kenapa penting untuk menjaga keutuhan NKRI tersebut? Ada yang tahu? Kenapa penting untuk menjaga NKRI? Kira-kira? Tentunya kan kalian pasti tahu kan NKRI itu apa kan? Nah, kira-kira apa yang menjadi satu hal yang penting untuk menjaga keutuhan NKRI tersebut? Silakan. Yang tadi bicara apa? Harmonis. Supaya apa? Kehidupan masyarakat menjadi harmonis. Ada lagi? Betul. Ada tidak terpecah belah sama? Bisa. Jadi memang betul. Kenapa penting untuk menjaga keutuhan NKRI itu untuk menjaga persatuan kesatuan dari negara Indonesia dan tentunya agar negara Indonesia ini tidak hancur, karena kalau misalnya terjadi perpecahan dan perbedaan maka ini akan negara kita akan hancur. Sebenarnya itu adalah wilayah NKRI. Jadi sebelum Indonesia itu merdeka, jadi itu founding father kita tuh mereka itu melakukan rapat, dan itu rapat dari sidang PPKI pada ini ya Pak, sidang kedua yang dilakukan pada 10 sampai 17 Agustus 10 sampai 17 Juli 1945. Yang mana dalam pembahasan tersebut para founding father itu mereka tuh membahas mengenai wilayah NKRI. Jadi wilayah NKRI ini berdasarkan hasil rapat itu terdiri dari wilayah bekas jajahan Hindia Belanda, Borneo, Borneo Utara, Malaya, Papua, dan Papua Nugini, beserta Timur Timur. Di mana dalam hasil rapat tersebut pendapat Soekarno dan pendapat Muhammad Yamin itu terpilih menjadi pendapat yang dipilih untuk menentukan wilayah NKRI, yang mana wilayah NKRI tersebut terdiri dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan NTB. Tetapi untuk Borneo Utara, Malaya, dan Papua ini itu tidak jadi masuk ke wilayah NKRI. Nah, selanjutnya ada menjaga keutuhan NKRI dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya kalian pada saat ini sering melakukan kegiatan-kegiatan dalam kehidupan sehari-hari, yang mana kegiatan tersebut dapat memperkuat keutuhan NKRI. Seperti kalian pada saat sekolah menggunakan bahasa Indonesia, kalian juga dapat meningkatkan cinta tanah air, seperti melakukan upacara pada hari Senin, melakukan apel pagi yang sering kalian lakukan, dan juga saling menghormati. Tentunya dalam sekolah ini sikap untuk saling menghormati sangat diajarkan dan ditonjolkan, seperti kalian disuruh untuk berdiskusi maupun menghormati dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di kelas, seperti perbedaan agama, perbedaan suku, dan perbedaan budaya. Nah, selanjutnya itu ikut kegiatan masyarakat. Ada yang tahu nggak gimana itu kegiatan masyarakat yang pernah kalian ikuti? Contohnya lagi. Betul. Dan juga merupakan salah satu dari kegiatan masyarakat yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan cinta tanah air. Nah, untuk saat ini apakah ada yang ditanyakan mengenai materi menjaga keutuhan NKRI? Ya, selanjutnya itu ada ancaman, tantangan, amanah,
IHG terhadap ideologi Pancasila dan NKRI. Nah, jadi ancaman atau alternatif IHG terhadap ideologi Pancasila ini memiliki beberapa banyak contoh-contoh ancaman yang dapat merusak ideologi Pancasila seperti radikalisme dan ekstremisme. Jadi ada yang tahu apa itu radikalisme? Ada yang tahu radikalisme? Nah, mungkin ya, Bapak kasih contoh aja, radikalisme itu kayak suatu pandangan atau suatu pola pikir yang ingin merubah suatu ideologi ataupun pandangan politik, tetapi dengan cara memaksa, dengan cara kekerasan, dengan cara yang mana cara tersebut dapat membuat seseorang terbunuh dan lain-lain. Terus itu ada intoleransi. Tentang toleransi apa? Tidak bisa menerima perbedaan. Tuh, ingat saja, kan toleransi kan itu kan artinya menerima perbedaan. Kalau misalnya intoleransi itu artinya tidak menerima, tidak mudah untuk menerima perbedaan. Seperti yang kita ketahui, pada saat ini kan jadi sering terjadi kasus-kasus di mana ada pembubaran gereja, pembubaran pengajian, yang mana ini merupakan salah satu bentuk contoh dari intoleransi. Dan ketiga ada ancaman terhadap demokrasi, yaitu korupsi dan kolusi. Nah, ada yang bisa beri contoh bagaimana kasus dari korupsi dan kolusi ini? Ada korupsi yang terjadi di Indonesia? Pertamina, apalagi? Selain Pertamina, apa? PT Antam, ya itu juga. Apa? Yang pilih juga. Ya apa itu? Korupsi apa itu? Lima betul. Nah, tentunya korupsi ini sangat merugikan bagi negara Indonesia karena dengan korupsi ini maka yang awalnya dana yang harusnya untuk rakyat malah ya betul sekali, sehingga harusnya uang itu bergerak dari masyarakat ke masyarakat menjadi masyarakat ke kepentingan pribadi oleh para pejabat itu. Satunya itu tantangan terhadap ideologi Pancasila. Tantangan di sini yang dimaksud itu adalah tantangan apakah tantangan tersebut itu bukan. Tantangan terhadap ideologi Pancasila itu adalah tantangan yang dapat memberikan ideologi Pancasila ini apakah bisa bertahan atau tidak. Seperti tantangan yaitu perbedaan pandangan. Perbedaan pandangan terhadap ideologi Pancasila itu sangat banyak tentunya. Karena pada saat ini memang seperti contoh kasus operasi Papua Merdeka itu, mereka itu memiliki perbedaan pandangan pada kita Indonesia, karena mereka itu berpandangan bahwa sila ketuhanan, sila keadilan sosial itu sila keadilan sosial bagi seluruh Indonesia itu tidak mereka dapatkan dengan baik, sehingga mereka berpandangan dan membuat mereka mau memisahkan diri dengan negara Republik Indonesia. Terus ada perkembangan zaman. Nah, perkembangan zaman juga menjadi suatu tantangan terhadap ideologi Pancasila, karena perkembangan zaman itu dapat membuat saat ini kan kita kan perubahan zaman kan membuat teknologi semakin maju, sehingga membuat individu itu menjadi lebih individualis atau individual, sehingga mereka itu yang awalnya biasanya kita kumpul-kumpul, gotong royong, berbicara pada saat kumpul, malah bermain dengan kepentingannya sendiri-sendiri, sehingga ini menjadi tantangan bagi ideologi Pancasila, yang mana ideologi Pancasila kan ideologi mengenai gotong royong, sehingga dengan perubahan zaman ini tentu menjadi tantangan bagi ideologi Pancasila. Dan tantangan dari pendidikan dan kebudayaan, yang mana seperti yang kita tahu, pendidikan ini kan mengikuti perkembangan zaman, di mana yang awalnya pendidikan itu menggunakan media konvensional, menggunakan media yang bersifat konkret atau nyata, berubah menjadi media yang menggunakan media teknologi, sehingga ini menjadi tantangan juga, karena dengan perkembangan zaman maka pendidikan itu juga harus mengikuti perkembangan zaman, tapi harus menyesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila juga. Tentunya ada hambatan terhadap ideologi Pancasila. Jadi hambatan yang dapat terjadi
kepada ideologi Pancasila itu adalah satu, kurangnya pemahaman nilai-nilai Pancasila. Jadi jadi kurangnya pemahaman nilai-nilai Pancasila. Jadi tentunya pada saat ini kita ini memang kurang menanamkan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Buktinya banyak sekali pejabat-pejabat ataupun oknum-oknum yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang harusnya mereka itu sebagai penegak hukum harusnya memberikan contoh penilaian Pancasila dalam kehidupan sehari pada masyarakat. Tapi mereka malah melanggar nilai-nilai tersebut sehingga terjadilah seperti korupsi, suap, dan juga ada istilah hukum tumpul ke bawah, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua ada tingkat kejahatan. Nah, tingkat kejahatan ini juga menjadi hambatan terhadap ideologi Pancasila karena semakin banyak kriminalitas atau tindak kejahatan, maka negara itu tidak menjadi aman dan membuat masyarakat itu menjadi tidak percaya kepada aparat hukum dan aparat penegak hukum. Nah, ketiga ada pengaruh ideologi asing. Jadi sebenarnya ideologi asing ini sangat berbahaya, apalagi pada saat zaman modern ini. Zaman dulu aja ideologi asing ini dapat menjadi salah satu faktor terjadinya pemberontakan, yaitu pemberontakan PKI dan pemberontakan PKI Maju, di mana pemberontakan tersebut terjadi karena ada ideologi asing, yaitu ideologi komunis. Apalagi zaman sekarang, di mana media-media itu telah banyak mudah diakses dan setiap warga Indonesia itu dapat membuka media sosial dengan mudah karena kemudahan akses internet dan fasilitas dari teknologi seperti HP, laptop dan lain. Terus ada gangguan terhadap ideologi Pancasila. Nah, gangguan terhadap ideologi Pancasila ini terdiri dari diskriminasi, tindak kriminalitas, dan ketidakadilan. Oke, jadi sejauh ini ada yang ingin tanya? Oke, selanjutnya kita akan membuka diskusi kelompok. Yang mana diskusi kelompok ini Bapak telah membagikan kelompok sesuai dengan asesmen awal kemarin. Jadi silakan untuk duduk sesuai kelompok masing-masing. Kali ini Bapak minta kepada kalian untuk berdiskusi untuk analisis kasus. Jadi kalian disuruh untuk analisis kasus-kasus pemberontakan terhadap ideologi Pancasila di Indonesia. Nah, itu dikarenakan hari ini kelompoknya cuma 3, jadi Bapak minta kalian itu hanya meminta kalian itu 3 kelompok itu akan membahas satu kasus, yaitu kelompok 1 kan? Kelompok 1 Kelompok 1 akan membahas pemberontakan PTI, kelompok 2 akan membahas pemberontakan PKI Madiun, dan kelompok 3 membahas pemberontakan P10 SPKI. Nah, untuk analisisnya itu Bapak minta kalian untuk mencari latar belakang, terus latar belakang penyebab terjadinya pemberontakan tersebut, dan Bapak minta
kalian itu merumuskan solusi agar pemblokiran tersebut tidak terjadi di depannya. Nah, mungkin itu saja. Silakan di scan barcode ini perwakilan saja. Sudah masuk. Jadi dua soal itu pertama analisis. Jadi kalau kalian itu analisis latar belakang penyebab terjadinya konflik tersebut, dan kalau bisa ya analisis itu kalau bisa kalian itu jaga latar belakang saja. Kalau bisa ringkasan-ringkasan cerita yang sudah dicek. Dan untuk soal kedua itu kalian kan merumuskan solusi. Kalau bisa solusi yang kalian hasilkan itu tuh mempunyai argumen yang kuat, seperti pendapat dari para ahli dan yang lain.
Jika ada yang ingin tanyakan, tanyakan saya. Oh ya, ini Bapak lupa kasih tahu. Oke, setelah ini akan suruh kalian untuk presentasi ya. Nah, presentasi itu cuma mahasiswa hasil analisis dan kalau ini untuk menghemat waktu, mungkin Bapak akan minta yang presentasi itu cuma 2 kelompok. Tapi kalau bagusnya 2 kelompok. Ya. Apa? Kecil ya, maksudnya? Gembira apa? Ya. Ya, nanti ya. Oke, jadi kan ada yang bisa dikirim kan. Nah, mungkin kalian tes aja, terus kirim ke grup. Gambar-gambar kalian. Sudah semua apa? Belum, belum. Sudah ya? Ibu sudah. Ibu sudah.
kelompok 2 dan 3 kan sudah, mungkin kelompok 2 boleh untuk membacakan hasil analisisnya. Silakan perwakilan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari perwakilan kelompok 2 yang akan membahas pemberontakan PKI Madiun. Untuk soal pertama tadi, analisislah latar belakang yang terjadi dalam kasus pemberontakan tersebut. Partai Komunis Indonesia awalnya berkembang dari organisasi ISDP didirikan pada 1913 di masa kolonial Belanda, terinspirasi oleh revolusi komunis di Rusia. Paham komunisme mulai menarik perhatian bangsa-bangsa terjajah, termasuk Indonesia. PKI didirikan untuk membangkitkan semangat rakyat, khususnya buruh dan petani. Dalam melawan penjajahan Belanda, PKI semakin berkembang dengan pengaruh besar di kalangan buruh dan petani. Salah satu latar belakang pemberontakan PKI di Madiun adalah Perjanjian Renville yang menyebabkan wilayah Republik Indonesia menyempit dan ekonomi terblokade. Setelah mundurnya Amir Syarifuddin dari kabinet, ia mendirikan Front Demokrasi Rakyat atau FDR dan kerjasama dengan organisasi kiri seperti BTI dan Sindo. Pembentukan kabinet oleh Muhammad Hatta tanpa melibatkan kaum kiri serta kebijakan daerah atau rekonstruksi dan rasionalisasi juga mendorong terjadinya pemberontakan karena dianggap menghambat penyebaran paham komunis. Pemberontakan Madiun menjadi upaya PKI untuk menyebarkan komunisme di Indonesia. Terus soal yang kedua, solusi apa yang tepat untuk mengatasi pemberontakan tersebut agar tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Untuk mencegah pemberontakan PKI Madiun, pemerintah bisa melakukan upaya-upaya seperti meningkatkan pelayanan publik, mencegah konflik di daerah rawan, dan menanamkan rasa nasionalisme. Ada juga memperkuat ideologi Pancasila di seluruh lapisan masyarakat melalui pendidikan dan penyuluhan secara berkelanjutan agar tidak mudah terpengaruh ideologi yang bertentangan. Dan juga ada meningkatkan kesejahteraan rakyat agar tidak ada kesenjangan sosial dan ekonomi yang bisa dimanfaatkan oleh kelompok pemberontak. Yang terakhir ada memperkuat sistem keamanan nasional dengan meningkatkan koordinasi antara TNI dan Polri untuk mendeteksi dan menangani potensi ancaman seperti ini. Mungkin itu saja jawaban dari perwakilan dari kelompok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kemerdekaan 30 September. Jadi dengan latar belakang situasi politik yang ideologis bisa disoal. di Indonesia pada awal 1960-an, saat itu Indonesia berada dalam pengaruh perang dingin, di mana terjadi pertarungan antara ideologi komunisme dan anti komunisme. PKI sebagai salah satu partai terbesar di dunia saat itu memiliki pengaruh besar di kalangan buruh, tani dan pemuda. Di sisi lain, kelompok militer dan partai-partai Islam seperti Masyumi dan NU sangat menentukan komunisme. Ketegangan ini semakin memuncak karena ambisi politik PKI di bawah pimpinan PRID yang berusaha memperkuat posisi partai dengan mendekatkan diri kepada Presiden Soekarno melalui konsep Nasako, nasionalis agama komunisme. PKI merasa mendapatkan dukungan dari Soekarno sehingga semakin percaya diri dalam manuver politiknya. Selain itu muncul isu tentang Dewan Jenderal sebagai dugaan bahwa sejumlah jenderal Angkatan Darat tengah merencanakan kudeta terhadap Soekarno. Isu ini diduga dilakukan oleh PKI sebagai pembenaran untuk melakukan aksi penculikan dan pembunuhan terhadap para jenderal pada malam 30 September. Semua faktor ini dari pemicu utama saya tragedi berjalannya dan kemudian dikenal sebagai pemberontakan Nias PKI. Nomor 2 yang dibacakan oleh saya sendiri. Berikut solusi yang tepat dalam mengatasi pemberontakan tersebut agar tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. 1. Lulusan sejarah banyak versi terkait G30 SPKI dan masyarakat seringkali mendapatkan informasi yang biasa. Solusi: mendorong kajian akademis yang netral dan berbasis bukti sejarah, memperbarui kurikulum sejarah di sekolah agar tidak memihak dan mengajarkan berpikir kritis, mendukung dokumentasi dan arsip yang terbuka untuk publik. 2. Rekonsiliasi nasional. Banyak orang dan keluarga yang menjadi korban salah satu tuduh atau diskriminasi pasca peristiwa ini. Solusi: pemerintah bisa memberikan rehabilitasi dan pengakuan atas pelanggaran HAM masa lalu. Masyarakat diajak untuk tidak mewarisi kebencian, tetapi belajar dari sejarah agar tidak terulang. 3. Pendidikan ideologis yang inklusif untuk mencegah radikalisme kiri maupun kanan. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan harus ditekankan sebagai nilai dasar bersama, bukan sekedar hafalan. Menghindari narasi ekstrem kanan atau kiri yang bisa memecah belah bangsa. 4. Kebebasan akademik dan dialog terbuka memberi ruang untuk diskusi sejarah dan memberikan perspektif yang beragam. 5. Pemanfaatan media sosial untuk edukasi, kampanye pelurusan sejarah di media sosial dengan konten yang informatif dan netral, mencegah penyebaran hoax atau propaganda lama yang bisa memecah masyarakat. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin tanya terkait kasus tadi? Ada yang tanya? Ada yang ingin tanya? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada kami tutup Saya saja. dulu host kepada dua teman kalian ini. Silakan dulu. Silakan Mak. Jadi kan sudah dijelaskan oleh kelompok 2 dan kelompok 3 tadi terkait pemberontakan PKI di Madiun dan di Komunis PKI. Nah, pemberontakan dua pemberontakan ini terjadi karena adanya kelompok yang ingin mengubah ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Mana pemberontakan tersebut dipimpin oleh partai politik PKI yang pada saat itu menjadi salah satu partai terbesar yang ada di Indonesia. Nah, tentunya dalam pemberontakan tersebut kita menjadi belajar bahwa ideologi itu sangat susah untuk diubah, karena dengan mengubah ideologi maka akan terjadi kekacauan, akan
dikarenakan pada pemberontakan adil itu terjadi penyanderaan terhadap rakyat-rakyat maupun pejabat-pejabat yang membuat banyak rakyat maupun pejabat itu meregang nyawa. Begitu juga dengan G30 SPKI. Pasti kalian sudah tahu kan gimana cerita dari G30 SPKI, bahwasanya banyak jenderal-jenderal yang mati dibunuh di Sumur Baya. Baya atas. Jadi sangat berbahaya. Kelompok yang ingin merubah ideologi itu sangat berbahaya. Bahkan saat ini masih ada kelompok yang ingin merubah ideologi seperti OPM. Dan baru ini ada dulu sih, nanti pas ada lagi ya kelompoknya, itu GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Nah, sebenarnya cara menghapuskan OPM itu telah dilakukan oleh OPM itu Operasi Papua Merdeka. Nah, kan jadi di Indonesia ini itu pemerintah itu telah memberikan 3 keistimewaan dari 3 kota, yaitu Aceh, Jogja, dan Papua. Aceh itu telah diberikan keistimewaan di mana mereka dapat menerapkan hukum Islam di provinsi mereka, sehingga mereka tidak menerapkan hukum seperti di provinsi-provinsi lain. Nah, itu dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah agar terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh warga Aceh. Begitu juga dalam warga Jogja. Jogja diberikan keistimewaan di mana mereka tidak apa kalau jika tidak melakukan pemilu, sehingga mereka salah satu-satunya kota di Indonesia yang sistem pemerintah itu monarki atau kerajaan, yaitu kesultanan. Dan Papua ini mereka diberikan keistimewaan di mana mereka diberikan kemudahan dalam membayar pajak ke pemerintahan, di mana pajak yang mereka bayar ke pemerintah itu bisa dibilang lebih kecil dibanding provinsi-provinsi lain, sehingga ini harusnya menjadi salah satu faktor yang dapat membuat operasi Papua Merdeka itu hilang. Tapi kenapa masih ada OPM? Mungkin pejabat-pejabat yang ada di sana itu belum menerapkan perilaku Pancasila, sehingga mereka itu tidak berperilaku adil, tidak memberikan keadilan kepada rakyat Papua, sehingga mereka merasa kalau mereka itu terzalimi dan ditinggalkan oleh pemerintahan mereka sendiri. Untuk itu mereka jadi marah dan terjadilah pemberontakan OPM yang bahkan saat ini belum selesai dan banyak nyawa yang termayar. Nah, mungkin selanjutnya kelompok 1 boleh silakan untuk mendemonstrasikan. Boleh coba cewek berapa? Belum. Kelompok 1 ini tentang DITI, silakan boleh. DITI ini merupakan yang terjadi di awal SODA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Prudensi dan akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pemberontakan DI atau TI. Soal nomor 1. Analisislah latar belakang terjadi dalam kasus pemberontakan yang diberikan. Kasus pemberontakannya DITI. Pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan dipimpin oleh KH Muzakar dengan nama Gerakan Komando Gerilya Sulawesi Selatan atau singkatannya KGSS. Konflik terjadi ketika KH meminta personil KGSS dimasukkan ke dalam APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Namun pemerintahan itu ditolak pemerintah pusat. Karena kecewa dengan penolakan tersebut, KH melakukan kekacauan di berbagai tempat bernama KGSS di tahun 1952.
Kahar menyatakan menjadi bagian dari negara Islam di Indonesia. Karena hal tersebut, pemerintah segera bertindak dengan mengirimkan operasi militer ke Sulawesi Selatan. Hingga akhirnya pada bulan Februari 1965, Kahar Muzakar berhasil ditembak mati dengan mengakhiri pemberontakan di Sulawesi Selatan. Soal nomor 2. Solusi yang tepat dalam mengatasi pemberontakan. Yang pertama, melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan dapat membantu mengurangi kesenjangan dan meningkatkan rasa memiliki terhadap negara. Yang kedua, memiliki pendidikan yang berkualitas dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya bersatu dan kesatuan negara. Yang ketiga, pemerintah juga dapat melakukan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara daerah dan kelompok masyarakat. Yang keempat, pemerintah harus meningkatkan kualitas pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sekian. Oke, boleh kasih close kepada mungkin ada yang ingin tanya terkait pemberontakan ini. Jadi pemberontakan DITI. Nah, kalau tidak salah pemberontakan DITI ini pemberontakan yang pertama dari Indonesia. Dan pemberontakan DITI ini pemberontakan terbesar saya bilang. Soalnya bukan hanya terfokus ke satu wilayah aja, tapi banyak seperti di Aceh, Jawa Barat, dan Sulawesi. Nah, jadi pemberontakan ini pemberontakan di mana ada beberapa kelompok yang ingin mengubah ideologi Pancasila menjadi ideologi agama Islam. Nah, mungkin itu saja presentasi kelompok yang telah kalian lakukan. Jadi selanjutnya Bapak ingin minta ke kalian, ini tugas di rumah sih sebenarnya. Jadi ini tugas kelompok, Bapak minta kalian untuk membuat poster terkait ajakan untuk menjaga keutuhan NKRI ataupun menolak apa namanya itu, menolak ancaman-ancaman yang dapat membuat ideologi Pancasila itu hancur. Atau kalau juga bisa buat mapping di mana kalian itu memberikan solusi-solusi untuk menjaga agar ideologi Pancasila itu dapat berjalan dengan baik. Mapping boleh, pasti. Mapping boleh, infografis boleh. Itu dikerjakan di rumah saja, soalnya waktu kan cepat. Nah, selanjutnya kesimpulan. Jadi kesimpulan pada pelajaran hari ini adalah menjaga keutuhan NKRI merupakan tanggung jawab bersama seluruh rakyat Indonesia demi mempertahankan persatuan di tengah berbagai ancaman seperti radikalisme, separatisme, hoaks, dan tantangan globalisasi yang penting bagi sejak lebih untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, meningkatkan kesetaraan berbangsa, serta bersikap toleran dan cinta tanah air dengan mengatasi hambatan seperti ketimpangan sosial, intoleransi, korupsi, serta melakukan paham dan bertentangan dengan ideologi Pancasila. Kita dapat memperkuat persatuan bagi terciptanya Indonesia yang utuh dan damai. Nah, satunya Bapak minta ke kalian selanjutnya Bapak minta ke kalian untuk mengisi soal-soal kuis. Yang mana kuis itu nanti Bapak akan koreksi dan akan dikoreksi juga oleh Pak Haji dan Bu Maimun. Nah, ini untuk kuisnya ini bisa kalian scan melalui barcode. Kuisnya itu individu ya. Poster itu kalian tuh mengajak ke teman-teman kalian untuk menjaga keutuhan
ataupun menolak ancaman-ancaman yang dapat membuat ideologi Pancasila itu hancur. Nah, untuk mapping, setelah itu boleh membuat solusi-solusi apa saja yang dapat membuat NKRI ini tetap berjalan atau ideologi Pancasila ini tetap berjalan dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini kodenya ya. 2254768. Untuk namanya nama lengkap ya, jangan nama sebasingan. Alhamdulillah. Kalau misalnya udah buat, kasih tulis yang beda, misalnya N atau ada lagi yang nggak bisa? Jangan bos itu kan. Berapa lagi belum ini? Dua lagi. Sudah ya, baru satu dulu ya. Sudah ya. Jangan contek pak. Jadi
berturut-turut, ada kayak ribut. Nah ribut itu kalian bisa menjadi teman. Jadi kalian tuh yang harusnya teman tuh cuma jawab 2 soal, jadi bertambah 11, 11. Jadi secepatnya ini ya. Mulai. Satu. Gas kak. Mulai 1, 2, 3. Ini kelas main oleh tidak. Jangan sampai ada sekian memimpin usul oleh di sana memimpin oh no ada salah lagi bocor. Kenapa dia belakang ini? Baru jauh baru.
Who are you, teacher? Ini gimana coy? Sini nggak? Gak usah playing Oke, dua Kiku ada 4 ini. Kamu satu nih? Bukan boleh kak. Belum pak. Yuk, Pak lagi yuk. Yo, Jaki Jil masuk. Masing-masing pemimpin dan itu orang sih, ruang mati. Siapa babi? Bilang babi. Emang babi. Ada setia, babi.
Untuk juara 1-3-nya. Oke, mungkin kita beri selamat dulu untuk ada Adi. Silakan ada Anis. Boleh. Bangga nih. Si Adi jawab 16 soal dan salah 20. Ada 5 orang yang jawab itu. Terus Pak, bawa lagi Pak. Siapa dulu? Nama saya? Opas. Aku baru itu ya. Harus bilang. Ini nol ini. Woi, Pak, ini Tapi belum gambar ini. pasti inginan berapa soal itu? Rakom itu. Umar sebanyak 3. Dalam jalur kemarin. Yang izin. Dalam jalur. Yang izin. Oh, yang izin boy. Mantap, yang izin. Oke. Nanti bakal di depan nanti yang dapat bola lagi ini ya. Soalnya ada kawan kalian tadi yang solo. Jadi ya ada asa. Ayo usah balik ya. Balik. Tadi kan sudah beres kan. Jadi bapak tutup dulu pertemuan pada ini. Gua sama ini mau main. Mar. Benar. Hari ini fisik. Fisik benar. Fisik.